Hai, pada kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis kelompok kami mengenai pada tahap manakah negara India berada sekarang menurut teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Rostow itu ada 5. Nah, yang pertama itu adalah tahapan tradisional atau traditional society, di mana pada tahap ini negara-negara itu hanya bergantung pada perekonomian agraris dan juga produktivitas dari negara masih rendah. Kemudian juga pada tahap ini pengeluaran pemerintah bersifat terbatas dan fokus pada keamanan dan kebutuhan dasar. Nah, untuk tahap yang kedua itu adalah tahap prasyarat lepas landas, di mana pada tahap ini mulai terjadi perubahan struktur ekonomi dan sosial, ditandai dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan investasi. Pemerintah juga mulai berperan aktif dalam membangun, terutama meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan sistem pendidikan. Nah, untuk tahap ketiga itu ada tahap lepas landas atau take off, di mana pada tahap ini negara sudah mulai bangkit secara ekonomi. Pembangunan berjalan lancar, terutama di bidang industri dan teknologi. Perekonomian juga bertumbuh dengan cepat dan tidak lagi bergantung hanya pada pertanian. Banyak pabrik mulai dibangun, pekerjaan di kota juga bertambah, dan ekspor mulai meningkat. Nah, untuk tahap keempat yaitu tahap menuju kedewasaan atau drive to maturity, di mana pada tahap ini negara sudah memiliki ekonomi yang kuat dan stabil. Negara juga mulai memproduksi barang-barangnya sendiri, bahkan mengekspor ke negara luar. Nah, pemerintah juga berperan dalam tahap ini, lebih fokus pada peningkatan kualitas seperti memperbaiki layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan riset teknologi. Nah, untuk tahap kelima dan tahap yang terakhir ini yaitu konsumsi massal tinggi atau age of mass consumption, di mana pada tahap ini negara sudah sangat maju dan makmur. Kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan juga sudah terpenuhi dengan baik. Banyak orang berpenghasilan tinggi dan bisa membeli barang-barang mewah seperti mobil, elektronik, dan liburan. Nah, berdasarkan penjelasan dari tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Rostow tersebut, kelompok kami menganalisis pada tahap manakah negara India berada sekarang menurut tahapan pertumbuhan ekonomi Rostow. Nah, setelah analisis dari berbagai jurnal seperti Journal Globalization and Stage of Development and Exploratory Analysis, karya Rasmi Umes Arora 2010, ternyata India masih berada pada tahap antara take off menuju tahap kedewasaan, di mana hal ini ditunjukkan dengan India telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat pada sektor industri dan jasa. Namun di beberapa daerah India masih terjadi ketimpangan ekonomi yang cukup mencolok, di mana terjadi kemiskinan, infrastruktur kurang merata, dan kemudian pendidikan yang masih kurang juga merata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bukti India ini sedang berada di tahap lepas landas atau take off menuju ke tahap kematangan. Yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh sektor teknologi dan juga manufaktur di India. Di sini saya akan menjelaskan ada bukti dan juga analisisnya. Yang pertama itu adalah dominasi sektor jasa dan juga sektor teknologi informasi. Jadi, sektor teknologi informasi atau TI di India ini telah menyumbang 8% dari hasil PDB mereka itu di tahun 2023 dan juga mencatat pertumbuhan ekspor sebanyak 9,4% per tahunnya itu. Contohnya itu adalah pendapatan ekspor teknologi informasi di India itu mencapai 194 miliar pada tahun 2023 dan juga mengalahkan Cina dan Filipina. Dampaknya itu seperti sektor TI yang menciptakan 5 juta lapangan kerja langsung dan juga 12 juta lapangan kerja tidak langsung, dan mendorong pertumbuhan sektor pendukung itu seperti pendidikan dan juga logistik. Selanjutnya atau yang kedua itu adalah akumulasi modal dan juga investasi yang sangat signifikan. Di sini ada juga bukti dan analisisnya itu. Pertama itu tingkat investasi domestik dan asing. Jadi di India itu mencapai 31,3% dari hasil PDB mereka di tahun 2023 dan melebihi ambang batas teori Rostow itu 10%. Investasi asing langsung itu mencapai rekor 84,8 miliar pada tahun 2022 sampai 2023 dengan teknologi, energi terbarukan dan juga infrastruktur. Jadi di tabungan domestik yang kuat ini mereka memiliki tabungan rumah tangga di India itu mencapai 30,2% dari hasil PDB mereka, dan mengenai proyek infrastruktur seperti jalur kereta api cepat Mumbai dan 100 plus smart cities. Baik, jadi di sini saya ingin melanjutkan apa saja bukti-bukti bahwa negara India ini telah masuk ke tahap lepas landas. Yang selanjutnya ini India ini terjadi transformasi digital dan inovasi teknologi. Bukti dan analisisnya UPI atau Unified Payment Interface
yaitu sistem pembayaran digital negara India, di mana sistem pembayaran ini telah mencakup pembayaran sebesar 1,3 miliar per bulannya pada tahun 2023 dan mencapai 1,7 triliun per tahun. Selanjutnya ada Aadhaar. Nah, Aadhaar ini membantu meningkatkan inklusi keuangan dari 35% pada tahun 2014 menjadi 80% pada tahun 2023. Selanjutnya ada ekosistem startup dan unicorn. India ini telah memiliki 110 lebih unicorn atau perusahaan bernilai 1 miliar US dollar seperti Byju's, Ola pada sektor mobilitas dan Pharmacy pada sektor kesehatan dengan total valuasi sebesar 350 US dollar. Baik, jadi di sini saya ingin menjelaskan apa saja sih saran-saran yang dapat digunakan negara India ini agar negaranya berkembang dan maju. Nah, untuk saran yang pertama, India ini harus meningkatkan investasi terutama di bidang pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang. Karena dengan meningkatnya investasi di bidang pendidikan ini dapat menjamin masa depan bagi negara India. Selanjutnya, India ini harus meningkatkan investasinya di bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan pelabuhan. Gunanya untuk meningkatkan tingkat efisiensi dan mobilitas India ini dalam produksi barang dan jasa. Nah, yang mana produksi barang dan jasa yang efisien akan meningkatkan tingkat pendapatan di suatu negara. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya yang sebelumnya, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu penguatan sektor manufaktur. Pengembangan sektor manufaktur penting mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ekspor. Menurut teori pertumbuhan Schumpler Nuriham 2023, inovasi dari para pelaku industri adalah motor utama perkembangan ekonomi. Lalu yang keempat, ekspansi sektor jasa. Sektor jasa terutama pariwisata, kesehatan dan pendidikan memiliki potensi yang besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan nasional. Berdasarkan Fadila 2024, peningkatan sektor ini juga mendorong pertumbuhan ekspor dan memperkuat infrastruktur terkait hambatannya. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, reformasi tata kelola pemerintah, yaitu peningkatan kualitas pemerintahan melalui prinsip good governance sangatlah penting mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Dari Lindawati 2024, perbaikan dalam birokrasi dan pengelolaan negara diperlukan meningkatkan efektivitas kebijakan melalui reformasi menghadapkan tantangan berat seperti resistansi budaya, birokrasi yang kuat, dan tingginya biaya implementasinya. India itu memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang lebih maju. Lembaga internasional seperti Bank Dunia, McKinsey, OECD, ADB, termasuk juga UNESCO itu sepakat bahwa kunci suksesnya terletak pada yang pertama itu pendidikan dan infrastruktur. Investasi yang kuat di bidang pendidikan dan infrastruktur, contohnya kayak jalanan, pelabuhan, itu akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang kuat di negara India. Yang kedua, industri modern. Pengembangan sektor manufaktur dan jasa yang bertambah tinggi akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing antar India. Yang ketiga, pemerintahan yang bersih. Reformasi birokrasi dan pengurangan korupsi akan meningkatkan efisiensi dan kepercayaan investor, sehingga ekonomi tumbuh lebih cepat. Yang keempat, kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tinggi akan meningkatkan pendapatan per individu. Itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan fokus pada keempat faktor ini, India akan dapat meraih mimpi menjadi negara yang maju yang sejahtera.